Saya di sini kuliah di Malang, Universitas Merdeka Malang. Dan saya sedang di libur, datang di rumah Pak Dedi dan dia ajak ke sini. Dan di sini saya mau bicara tentang saya, bagaimana saya dengan keluarga saya yang di depan kalian dari mana atau bagaimana saya bisa sampai di sini. Baik, nanti ada pertanyaan atau tidak? Mungkin nanti kurang mengerti karena bahasa Indonesia saya kurang bagus ya, tapi saya coba kasih dalam bahasa Indonesia. Baik, saya anak pendeta, saya lahirkan di dalam keluarga Kristen, hidup di dalam keluarga Kristen, tapi bapak saya menikah dengan mama saya sebelum mereka jadi Kristen. Sesudah mereka menikah, lahirkan anak pertama, saya anak kedua, lahirkan anak kedua, ini saya, dan yang ketiga baru mereka masuk jadi orang Kristen. Dan sesudah itu bapak saya dipanggil untuk jadi pendeta, dia pergi ke sekolah teologi, kuliah, kita ikut juga. Tapi waktu itu saya masih usia 2, 3, 4, sampai 5. Waktu dia sudah selesai S1, dia pulang, dia dipanggil untuk kerja di kampung kami, balik ke kampung lagi. Tapi waktu saya tiba di kampung kami, saya punya teman banyak, karena saya suka olahraga, suka main bola, saya punya teman banyak yang beda agama dengan saya. Dan saya ikut main bola di mana-mana dengan mereka. Waktu itu saya anak pendeta, saya harus buat sesuatu yang beda dengan mereka, biar mereka bisa orang lihat bisa tahu ini anak pendeta, ini bukan anak atau orang Kristen begitu. Tapi di kampung saya itu beda sedikit, karena teman saya semua kalau kamu lakukan sesuatu seperti anak pendeta atau kamu bilang itu jahat, mereka bilang kamu ini bukan teman kami, jauh dari kami itu. Dan saya mulai lakukan sesuatu yang sama dengan mereka. Saya tidak mau lakukan sesuatu yang jauh dari mereka, biar saya bisa terlalu dekat dengan mereka. Dan di sana saya tidak ke gereja. Mungkin hari Minggu bapak saya siap-siap ke gereja, saya datang atau baru bangun, saya keluar pergi olahraga atau sesuatu. Mama, ayo ke gereja, saya tidak ke gereja hari ini. Begitu. Tapi bapak saya punya kerja di banyak kampung, keliling-keliling. Tapi mungkin kalau dia pulang malam, dia punya waktu dengan kami untuk cerita tentang firman Tuhan, karena waktunya tidak cukup banyak itu. Dan saya tinggal di kampung saya mungkin sampai saya masuk SMP kelas 1 dan masuk kelas 2, saya pindah ke kampung lain, itu kota kecil. Dan waktu itu saya pindah tinggal dengan misionaris dari Indonesia yang sudah lama di sana. Dia pertama misionaris yang keluar dari Indonesia ke negara saya. Saya tinggal dengan dia. Tapi waktu itu juga saya tinggal dengan dia tidak lakukan sesuatu seperti saya anak pendeta juga atau saya tinggal dengan misionaris. Saya cuma ikut apa yang dia bilang, ikut doa misi, ikut gereja. Kalau tiba di rumah ya saya ikuti peraturan rumahnya, seperti anak rumah saya ikut. Tapi punya saya, hati saya atau bagaimana saya jalan dengan Tuhan itu tidak terlalu bagus atau saya tidak terlalu dekat Tuhan waktu itu, karena saya waktu itu masuk SMP, SMA di sekolah yang bukan sekolah Kristen. Itu sekolah pertama itu punya orang Katolik, yang SMA itu punya orang Muslim. Dan saya kuliah bersama saja, punya teman, saya tidak mau juga terlalu jauh dari mereka, saya ikuti semua yang mereka lakukan. Dan waktu saya selesai SMA dengan usia 16, saya mau ke sini, tapi kakak saya bilang, kamu tidak bisa ke Indonesia, karena Indonesia itu orang semua masuk kuliah dengan usia 17, 18. Kamu harus siap dulu karena kamu masih 16, usia masih muda.
Saya bilang oke, saya tunggu. Tapi waktu itu saya senang karena sudah 1 tahun lagi saya tidak ke sekolah, saya tidak ke kampus kemana-mana. Saya senang karena bisa ikuti dengan teman saya kemana-mana, naik klub, kemana-mana malam itu, keluar. Cuma kalau saya keluar dengan mereka tidak merokok, tidak minum itu saya tidak mau karena saya olahraga. Dan 1 tahun selesai, saya mulai cari jalan ke sini, tidak bisa karena visa lama keluar. Dan waktu itu Pak Titus datang ke saya, misionaris, dia bilang ke saya, dia panggil saya sendiri di kamarnya. Dia bilang, kamu mau cari jalan ke Indonesia. Indonesia itu punya banyak agama. Kalau kamu nanti kamu tinggal di Indonesia sendiri, saya tidak ada di sana karena saya ada tugas pelayanan di negara ini, saya tinggal di sini. Kamu mungkin di sana sendiri. Kamu harus cari Tuhan, kamu harus ada percaya diri, kamu harus datang ke Tuhan, doa, minta Tuhan biar dia bisa menyertai kamu, perjalanan kamu setiap hari. Dan waktu itu saya mulai baca firman Tuhan, saya mulai berdoa juga, tapi saya kurang percaya Tuhan itu bisa bantu saya atau bisa ngomong dengan saya atau ada sesuatu yang Tuhan bisa lakukan di hati saya. Dan ada anak direktur Bank Papua, dia datang untuk tugas pelayanan misi di negara saya. Sana kita kenalan. Waktu itu karena saya bisa bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa negara saya. Karena Pak itu yang misionaris orang Indonesia, dia sibuk kerja kemana-mana, dia tidak bisa terlalu untuk terjemahkan bahasa buat dia. Ya? Kita pakai bahasa Inggris terus kalau anak-anak mau minta sesuatu atau dia mau beli sesuatu, dia mau kemana-mana, saya yang bantu. Dan waktu itu bapaknya tinggal di negara kami untuk 2 hari saja. Dan bapaknya datang ke Pak Titus bilang, saya mau ajak anak itu untuk kuliah di negara saya. Dan waktu dia sudah pulang, Pak Titus ngomong dengan saya, oh bapak itu yang datang, dia ajak kamu untuk kuliah di Indonesia. Saya masuk di kamar saya berdoa. Dan Pak Titus bilang, kamu berdoa, mungkin itu dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, kita bisa tahu, kamu tidak bisa ke sana, ke Indonesia. Saya bilang, oke, saya masuk di kamar saya berdoa. Tidak ada apapun ini seperti apa yang Tuhan jawab atau apa yang Tuhan bilang ke saya. Dan saya mulai pikir begini, kami di keluarga kami 5 anak. Saya selesai SMA dengan kakak saya sama usia, kita keluar sama tahun. Dan kakak saya mau masuk kuliah, saya juga mau masuk kuliah. Tapi saya tidak mau di negara saya mau di negara lain. Tapi kalau saya luar negeri, itu bapak saya akan bayar semua. Dan saya mulai pikir, kenapa Tuhan kirim orang dari jauh, belum kenal saya, tidak kenal bapak saya, dia lihat saya, dia ajak saya untuk kuliah di Indonesia, bayar kuliah saya, bayar semua makanan saya. Dan saya mulai pikir itu, saya bilang, mungkin karena saya berdoa, saya percaya ke Tuhan, itu buat Tuhan kirim orang dari luar negeri untuk ajak saya kuliah di Indonesia. Itu luar biasa. Saya waktu itu saya terus masuk ke kamar saya pikir itu sampai saya belum saya itu seperti anak cowok mungkin seperti di Indonesia ya, anak cowok tidak bisa nangis ya. Tapi waktu itu saya masuk ke kamar saya mulai pikir tentang itu, saya sampai nangis di kamar saya sendiri. Tapi bukan karena ada sesuatu yang saya marah atau itu karena dulu saya tidak terlalu dekat Tuhan. Bagaimana saya baru mulai dekat Tuhan mungkin 2 bulan atau 3 bulan, Tuhan langsung kirim orang dari luar negeri yang saya saja dengan anaknya seperti biasa. Saya kalau ketemu dengan orang, saya teman dengan dia, sangat mau bantu dia. Tapi bagaimana Tuhan kirim orang dari luar negeri untuk bantu saya saja itu. Kita di rumah misionaris itu banyak orang, ada banyak yang sudah selesai SMA, yang bisa bahasa Inggris lebih bagus pada saya, yang lebih dekat pada Tuhan dari saya, yang lebih maju lagi kalau untuk seperti Tuhan mau. Kenapa Tuhan tidak mau mereka diajak ke sini? Tapi Tuhan pilih saya
untuk ada di sini. Dan itu saya bisa datang ke sini untuk kuliah dan puji Tuhan sudah selesai semester 1, mau masuk semester 2 nanti di tanggal 10 Maret lanjut dengan semester 2. Terima kasih. Tanpa penyertaan Tuhan mungkin kita tidak mampu. Kuncinya adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Itu adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Yesus Tuhan mulia.
pertolongan selalu tersedia, keselamatan perlindungan pasti tersedia buat kita. Kita masih wilayah kita nanas, ini nanas kita nanas, ini nanas, terpujilah namamu Tuhan, pujilah namamu. Kuasamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kesetiaanmu tidak akan pernah luntur Bapa. Kita masih kinanas. Terima kasih buat peneguhan. Terima kasih Tuhan. Tidak peduli jalan apapun yang kami lewati, selama Engkau beserta kami, perjalanan kami pasti aman ya Bapa. Tidak akan pernah kami jatuh tergeletak, sebab kuat kuasa tangan-Mu itu yang menopang kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Kau sudah bertata atas pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bertatalah atas setiap firman-Mu Tuhan. Hati kami sebagai tanah yang subur. Biarlah setiap firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan lebat ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan otoritas tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan otoritas ruangan ini, atmosfer di mana kami berada, hanya di dalam nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tadi sedikit kesaksian dari namanya Mas Ezekiel. Ya, kepanjangannya begitu ya. Nickname-nya Seka. Ya, Bapak Ibu. Jadi kami bertemu waktu itu tidak direncanakan. Kebetulan kami waktu itu ada acara di Jakarta, ada acara besar dengan gubernur komisaris daripada Bank Papua, dan kebetulan direktur Bank Papua hadir di sana. Tanpa sengaja kami berbincang-bincang, dan sampai hari ini Mas Seka ada tempat kita. Nanti bisa tanya ya dari negara mana, karena saya lupa juga negaranya. Afrika Barat, tapi ada nama negaranya. Bapak Ibu, singkat cerita, kalau saya dengar cerita dari Mas Seka, dari Afrika Barat dikirim Tuhan ke Indonesia itu dengan tangan yang ajaib, bukan dengan rencana manusia. Waktu itu Bapak angkat beliau yang direktur Bank Papua, beliau juga mengatakan hanya ada kalau nggak salah 2 hari ya. 2 hari hanya di sana, dan Tuhan gerakkan. Padahal perjalanan dari Indonesia ke tempat negara Mas Seka kalau naik pesawat berapa? 19 jam. 3 hari naik pesawat Bapak Ibu. Bukan naik angkot, bukan, naik pesawat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan begitu jauhnya. Tapi Bapak Ibu, di hadapan Tuhan tidak ada tempat yang terlalu jauh. Di hadapan Tuhan tidak ada tempat yang tersembunyi. Kalau Tuhan mau, Tuhan kerjakan. Dan Tuhan pasti selesaikan dengan sempurna Bapak Ibu. Dan saya yakin apa yang dialami oleh Mas Seka mungkin buat kita, wow, dari jauh dikirimkan Tuhan ke Indonesia. Bahkan spesifiknya dikirimkan ke kota Malang. Bahkan siapa yang mengira sampai hari ini bisa ibadah di tempat ini. Itu semua hanya oleh karena Tuhan. Dan Tuhan punya rencana termasuk di dalam hidup kita Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah salah alamat. Dan Tuhan tidak pernah salah tanggal, tidak pernah salah jam untuk menolong dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu. Di sore hari ini saya rindu kita akan belajar melihat satu kebenaran Bapak Ibu. Nah, ini singkat cerita Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan di akhir-akhir ini begitu banyak berita yang anak muda bunuh diri, anak mahasiswa bunuh diri, mahasiswi yang mau lulus bunuh diri, orang-orang tua bunuh diri, banyak sekali. Belum lagi yang kejadian ada anak gadis yang membawa pisau mau menikah mamanya. Kemudian ada seorang anak
yang minta, kalau nggak salah minta dibelikan motor, tidak dibelikan, orang tuanya dipotong lehernya sampai putus, Bapak Ibu. Dan begitu banyak kejadian, ini yang sedang terjadi di dunia, Bapak Ibu. Jadi pada masa-masa sekarang sangat-sangat mudah kita menjumpai orang-orang yang putus asa dengan hidupnya. Sangat-sangat mudah, Bapak Ibu. Dan banyak sekali kita temukan. Lah, oh sebentar, saya foto dulu. Oh enggak. Ada penggemar sepertinya Pak Parno. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata tidak berhenti di sana. Tidak berhenti hanya di titik itu, Bapak Ibu. Di akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan, kemudian bagaimana pembahasan mengenai ada satu lagi tingkat yang lebih jauh dari kecemasan ya. Kalau kita bicara overthinking itu salah satunya kecemasan berlebihan. Dan ada satu kondisi yang lebih jauh lagi daripada kecemasan mental, itu berubah menjadi namanya penyakit mental. Jadi satu kondisi yang kecemasan yang dalam itu bukan penyakit mental, itu kecemasan mental saja, tetapi di titik tertentu akan berubah menjadi penyakit mental. Dan ini yang sedang dunia kerjakan. Nah, apakah ini hanya dialami oleh orang-orang tertentu? Tidak, Bapak Ibu. Semua manusia, semua kita, kalau tidak berharap, tidak punya Tuhan, kita mampu. Bisa terjadi, Bapak Ibu. Ada celah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat how to manage overthinking and NPD. Kita akan lihat secara sekilas, Bapak Ibu. Sekilas, Bapak Ibu ya. Apa itu dinamakan overthinking? Overthinking itu adalah secara umum dikatakan menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara merugikan. Bisa dikatakan overthinking itu sama dengan negative thinking yang berlebihan. Waduh, ini contoh katakanlah Mas Esra pelayanan di tempat ini. Bisa jadi pacar, aduh, ini benar nggak ya pelayanan di tempatnya Kak Deni ya? Iya kalau pelayanan, kalau enggak, terus kalau pulangnya nanti kemana ya? Ini satu pemikiran berlebihan. Bisa jadi Bapak Ibu? Bisa. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Bisa dikatakan sederhananya terlalu curiga atau kecemasan yang berlebihan. Aduh, ini kalau tidak ada makanan bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Itu adalah overthinking. Kita memikirkan sesuatu secara berlebihan untuk hal-hal tertentu yang sebenarnya remeh dan seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu, kemudian bedanya dengan NPD. NPD itu adalah narcissistic personality disorder. Nah, kalau ini Bapak Ibu satu tingkat lebih parah lagi. Pada saat kita jatuh dalam overthinking yang sudah deep, sudah dalam, maka akan namanya muncul NPD, gangguan mental. Tapi ini dari sisi yang lain Bapak Ibu. Kalau overthinking itu cenderungnya dia adalah minder, kemudian tertutup, kemudian mudah marah dan segala macam. Kalau NPD ini berbeda. Ini adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa percaya diri terlalu tinggi. Tetapi bukan berarti orang yang percaya diri itu adalah NPD ya. Enggak. Masa pimpin pujian dengan percaya diri dikatakan NPD? Bukan. Bukan itu, bukan. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu, NPD selain rasa percaya diri terlalu tinggi, ada sikap manipulatif. Manipulatif itu sama dengan memakai topeng, Bapak Ibu. Berkamuflase. Jadi berusaha menutupi kelemahannya, berusaha menutupi maksudnya dengan perilaku yang baik, serta haus perhatian dan kekaguman. Nah, di sini dikatakan banyak penderita NPD tidak menyadari kondisi yang dialaminya, sehingga seringkali membuatnya sulit untuk berhubungan baik dengan orang lain. Nah, perbedaan berikutnya antara overthinking dan NPD. Kalau overthinking itu terjebak dalam lingkaran pikiran tentang kondisi yang tertentu secara berulang. Jangan-jangan. Aduh, takutnya ini, takutnya itu, takutnya ini, takutnya itu. Selalu merasa ketakutan untuk sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu ditakutkan.
menyakitkan. Nah, intinya sederhananya terlalu berpikiran negatif yang terlalu, kemudian mempertimbangkan terlalu banyak pilihan, mempunyai rasa takut berlebihan jika membuat kesalahan, dan memikirkan dampak yang bisa terjadi terhadap masalah yang dialami. Nah, perbedaannya dengan NPD, kalau NPD itu ada banyak ciri, beberapa yang saya ambil, merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Contoh kalau saya umpamakan diri saya ya, kalau saya tidak duduk di depan, saya tidak enak hati, cemberut. Kemudian kalau katakanlah Pak Tohari tidak memuji, waduh Kak Den bajunya kok bagus ya, tidak memperhatikan, saya marah, tidak enak hati. Kemudian selalu yang paling susah itu adalah menolak kritik dan selalu merasa benar. Kemudian bersikap manipulatif, kurang empati, merasa superior dan iri pada orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang dunia sedang menggiring, sedang setiap orang di dunia sedang digiring ke sana. Mengapa? Mengapa dunia melakukan ini, Bapak Ibu? Karena secara firman Tuhan, orang yang terlalu overthinking, curiga dan segala macam berlebihan, termasuk NPD yang iri, merasa super, tidak pernah merasa salah, firman Tuhan mengatakan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ternyata Bapak Ibu, ternyata setelah kami pelajari, dunia berusaha menggiring kita dari surga kepada neraka, itu tidak harus dengan dosa. Di bayangan saya pertama, kalau yang tidak masuk surga itu yang berdosa, yang tidak punya iman pada Tuhan, kemudian yang suka menyakiti, yang suka membohongi orang lain, itu segala macam. Ternyata tidak hanya itu, Bapak Ibu. Ternyata dunia menggunakan cara-cara yang yang smooth ya, yang tanpa disadari. Contoh sederhana. Kalau Anda mengatakan, Kak Den, tadi nyanyinya salah. Enggak? Mana yang salah? Telinga Anda yang salah. Benar kok sudah. Kak Den, nggak boleh ngomong gitu, itu nggak boleh. Loh, menurut saya nggak ada masalah. Buat saya benar. Begitu ya? Ini berarti satu kondisi saya sudah terjebak pada masuk jalurnya neraka. Padahal Bapak Ibu, ini seperti jauh daripada konsep firman Tuhan ya. Kalau membunuh, berzina, mencuri, sedangkan ini tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tetapi dunia dengan menggunakan berbagai cara untuk menggiring kita untuk jauh dari hadapan Tuhan. Nah, di firman Tuhan ada 3 tokoh, kita dari banyak tokoh ya, ada 3 tokoh yang pernah mengalami, dan puji Tuhan, mereka semua dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau tokoh firman Tuhan aja, tokoh Alkitab pernah mengalami kondisi ini, apakah kita bisa bebas? Belum tentu. Apakah kita punya peluang untuk mengalami ini? Punya. Tapi sebelum kita mengalami, ayo kita belajar dulu supaya kita dipulihkan ya. Dan saya berdoa di tempat ini minimal, atau bukan minimal, maksimal, kita hanya berada pada kondisi overthinking dan kita akan dipulihkan, kita akan bertobat dan dipulihkan. Kalau kita sudah masuk dalam kondisi NPD, lebih sulit. Karena Anda dan saya tidak pernah merasa salah kalau salah. Bapak Ibu, yang paling mudah itu bicara dengan orang yang bodoh atau orang yang tidak merasa bodoh. Yang paling susah itu kita bicara dengan siapa? Yang tidak pernah merasa bodoh. Yang paling tidak enak itu bicara dengan orang yang pandai atau orang yang merasa pandai. Nah, kita berdoa, kita tidak merasa sebagai orang yang paling benar di hadapan Tuhan, karena itu akan menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya firman Tuhan mengatakan ya, siapa kamu? Aku tidak kenal. Loh Tuhan, aku sudah memberitakan namamu, aku sudah mempertobatkan orang, aku sudah mengusir setan, dan aku sudah ini, sudah itu. Aku tidak kenal kamu. Itu firman Tuhan katakan. Kenapa? Bisa jadi karena kita tidak merasa kalau kita butuh Tuhan.
Seringkali kita merasa terlalu paling benar di hadapan Tuhan. Dan ayo kita belajar sama dengan kita belajar untuk rendah hati. Ya, kita belajar mengenai rendah hati dari konsep ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara overthinking, Anda pernah tidak merasa berpikir berlebihan akan sesuatu, ketakutan berlebihan? Pernah? Pernah. Saya pun pernah, Bapak Ibu. Kita semua pernah. Nah, kalau di titik ini, Bapak Ibu, tenang. Karena overthinking itu bukan penyakit mental. Berarti yang mudah disembuhkan tidak? Mudah. Asal Anda dan saya mau, mudah untuk disembuhkan. Beberapa hari, minggu-minggu yang lalu saya dan istri tensi dengan Mbak Betsy, ketahuan tekanan darahnya naik atau turun. Tapi kalau penyakit mental bisa ditensi? Bisa? Tidak bisa. Lah, kita berdoa jangan sampai pernah kita, keluarga kita, dan keturunan kita masuk ke dalam titik ini. Ya Bapak Ibu, bukan berarti ini sesuatu hal yang tercela, tidak. Tapi ayo kita berjaga-jaga. Kita bentengi suami istri, suami kita, istri kita, anak kita, cucu, menantu, dan semua keturunan kita bentengi, supaya dunia tidak sampai mencuri mental-mental dari keturunan kita. Kalau mental ini sudah tercuri, Bapak Ibu, akan jauh lebih sulit, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti mereka yang sudah terkena ini kita jauhi, tidak. Tetap kita doakan, kita tetap doakan. Nah, oke, tapi kita tidak akan bahas terlalu dalam, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara overthinking dan NPD yang narcissistic personality disorder, jadi satu kelainan daripada pengakuan narsis dan pengakuannya ini adalah berbicara tentang hati, Bapak Ibu. Bukankah firman Tuhan dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta apakah berbicara tentang uang saja? Uang saja? Tidak, Bapak Ibu. Kalau katakanlah buat saya berharga, katakanlah saya memuja ya, contoh memuja harta, uang, maka berarti hati saya adalah di masalah uang. Tapi kalau saya memuja untuk mendapatkan pengakuan daripada Bapak Ibu, berarti itu harta saya. Berarti saya menaruh hati saya di sana. Kalau saya katakanlah harta saya paling berharga, itu adalah katakanlah berbicara bagaimana bisa mempengaruhi orang karena ingin menjadi pemimpin, ingin ada teori motivasi. Kita tapi nggak bicara itu ya. Ada teori motivasi. Salah satu teori motivasi adalah ingin dominan. Pada saat kita ingin dominan di dalam satu kelompok dan kita merasa itu adalah yang berharga dalam hidup kita, berarti itu adalah harta kita. Jadi kita uji, menurut kita siapa yang paling berharga, itu adalah harta kita. Saya berdoa kita semua, harta kita terbesar adalah Tuhan. Pada saat harta kita yang terbesar adalah Tuhan, maka hati kita melekat dengan Tuhan. Tidak peduli di dunia, selama hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan mampu bereskan semua. Bereskan semua, Bapak Ibu. Lah, di sini kalau berbicara hati, overthinking dan NPD, ini hati-hati. Secara mental ini dapat membunuh kita, Bapak Ibu. Cuma ini tidak ada waktu, Bapak Ibu. Saya tidak bisa ngulas secara medis dan segala macam. Ini sebenarnya adalah materi seminar. Tapi buat gambaran dulu supaya kita berjaga-jaga, Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu kita doa, kita mesbah keluarga, kita doakan keluarga ini, kita masukkan sebagai pokok doa, Bapak Ibu. Kita bentengi. Termasuk calon putra putrinya dari Mas Esra nanti. Loh, didoakan. Harus. Tuhan, kalau Engkau sudah tetapkan tahun ini kami harus menikah, dan tahun depan kami harus Engkau karuniakan anak. Tuhan, sebelum anak ini lahir, Engkau bentengi daripada dibentengi semua. Sebelum anak ini lahir, Engkau sudah berikan hikmat ilahi. Sebelum anak ini lahir, Engkau sudah berikan berkat-berkat ilahi. Sebelum anak ini lahir, Engkau sudah berikan perlindungan ilahi. Nah, itu Mas Esra. Ya. Jadi supaya Mas Esra bisa doa seperti itu, jangan lama-lama. Jangan lupa diundang ya.
Rencananya tahun ini sih Bapak Ibu. Kita pasti diundang kok nanti. Ya, enggak. Kenapa Mas Yesra harus duluan? Karena Mas Bagus di tahun depannya sudah antri. Ya, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya kutip dari namanya Good RX Heart. Yang tadi ya definisinya tadi Nah, ini yang sebelah kanan. Secara umum overthinking itu ada dua macam. Terlalu merenungkan masa lalu, tidak bisa move on Bapak Ibu. Aduh, dulu kok begini ya. Coba kalau dulu tidak seperti ini, kalau tidak seperti ini, aduh kalau dulu tidak bisa move on. Atau terlalu mengkhawatirkan masa depan. Terlalu mengkhawatirkan masa depan. Mas Esra rencana tahun ini? Mengapa belum? Jangan sampai jawabannya karena takut Pak nanti tidak bisa menghidupi. Takut kan? Hati-hati, itu overthinking. Hati-hati. Nah ini jadi khawatir tentang masa lalu dan masa depan. Ini seringkali dipakai oleh iblis Bapak Ibu. Berputar-putar di masa lalu sehingga tidak bisa maju. Atau terlalu takut tentang masa depan sehingga tidak bisa maju juga. Iya no, kapan maju no? Kapan maju? Habis ini oke sih, kakek ikut ya nanti ya. Nah ini Bapak Ibu, padahal firman Tuhan berbicara apa? Firman Tuhan apakah berbicara tentang mundur Bapak Ibu? Kembali ke Mesir? Apakah firman Tuhan berbicara tetap berputar-putar di padang gurun? Tidak, firman Tuhan berbicara tentang Kanaan, berbicara tentang di depan. Nah, dunia sedang berusaha menggagalkan rencana Tuhan sehingga kita berputar-putar dan tidak pernah maju. Ini kondisi-kondisi yang saat ini sedang ada roh-roh yang sedang dilemparkan oleh iblis adalah roh-roh overthinking. Dan yang paling parah Bapak Ibu, paling parah. Dan ini sudah masuk ke gereja dan ini dimasukkan, tidak apa-apa ya saya ngomong apa adanya Bapak Ibu ya, karena saya tidak punya kepentingan juga ya. Nanti bisa diaudit Bapak Ibu, tanda kutip diaudit tentang uang gereja ya. Saya tidak punya kepentingan di sana tentang perpuluhan Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu bahkan di medsos digembar-gemborkan tidak mau memberi perpuluhan. Kenapa? Takut disalahgunakan oleh pendetanya. Ada lagi artis Bapak Ibu, artis yang curhat di media sosial, curhat. Setiap kali sudah memberikan perpuluhan, pasti minggu depannya pendetanya pakai jam Rolex baru. Setelah memberikan perpuluhan, istri pendetanya bawa tas yang baru. Dan itu curhat di media sosial. Ya Tuhan, ampuni dia. Buat saya, tidak peduli mereka menggunakan apa itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting urusan kita dengan Tuhan beres. Dan saya terima kasih ada beberapa dari Anda yang sudah memberikan perpuluhan. Dan sampai hari ini saya tidak bisa, belum bisa untuk umumkan jumlahnya Bapak Ibu. Karena sampai hari ini amplopnya masih rapi, tidak saya buka sama sekali Bapak Ibu. Jadi makanya saya kalau ngomong enak, karena tidak punya kepentingan. Nanti pada waktunya amplop-amplop itu kita akan doakan dan kita akan buka, kita minta tuntunan Tuhan akan digunakan untuk apa. Ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan uang persembahan? Sama. Saya tidak sentuh, jadi kalau ngomong enak. Ya Bu Ramit, Bu Her, yang bebannya berat ya. Oke, yang lalu Bapak Ibu dari 11 juta sekian kami sudah kirimkan ke komunitas 3 juta untuk acara yang tanggal 27. Saya kirimkan lewat rekeningnya Bu Eti, sudah diterima ya, laporannya sudah dikirimkan. Dan untuk acara yang lalu kita ada surplus dana seharusnya 500 sekian, tapi 300 digunakan untuk sumbangan ke fellowship nasional dan ada sisa 250 sekian kalau tidak salah ya. Waktu itu Bu Dina dan pengurus, Kak ini apakah dimasukkan ke kasnya gereja? Saya bilang jangan, masuklah kepada kasnya kaum wanita saja. Ya begitu ya, berarti sudah clear ya. Nah ya oke, puji nama Tuhan. Nah seperti ini ya Bapak Ibu, kita kembali lagi. Nah kemudian
Kalau berbicara tentang overthinking, kalau lebih lanjut kepada NPD, itu sebenarnya masalahnya apa sih Bapak Ibu? Akar masalahnya apa? Akar masalah terbesar itu berarti menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Jadi supaya kita terhindar dari namanya rasa kecemasan berlebihan, rasa khawatir berlebihan, termasuk masalah mental, jalan keluar satu-satunya, saya bilang satu-satunya, bukan ke psikolog, bukan minum obat. Jangan pernah, saya doakan di jemaat ini tidak ada yang datang kepada Bu Ida minta obat. Bahaya. Walaupun di sini ada ahlinya obat. Jangan, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang minta obat ke Bu Ida. Obat kita hanya Tuhan. Dan itu terjadi saat kualitas hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan sehat dan baik-baik saja. Ada saat ini sedang merasa cemas. Kalau ada, saya katakan obatnya satu: perbaiki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau dikatakan kami pribadi seharusnya bisa cemas nggak? Bisa Bapak Ibu, bisa, sangat-sangat bisa Bapak Ibu, sangat-sangat bisa. Pengeluaran kami 1 bulan, kalau secara manusia, kalau dipikir, sempat khawatir Bapak Ibu. Tapi kami yakin dan percaya, kami punya Tuhan yang besar. Kami hanya perbaiki kualitas hubungan dengan Tuhan. Pengeluaran boleh jalan terus, tapi kita serahkan pada Tuhan, kita tolak kekhawatiran, maka berkat Tuhan akan jalan terus juga. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kemudian overthinking itu bisa terjadi karena intimidasi iblis maupun intimidasi keadaan. Ini beberapa kali kita sudah bahas ya tentang intimidasi iblis. Yang tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, kan iblis mengintimidasi. Maka jalan keluarnya apa? Anda punya kuasa nggak? Kita punya kuasa nggak Bapak Ibu? Minimal kita punya kuasa nama Yesus dan darah Yesus. Pada saat kita mulai diintimidasi oleh keadaan, oleh iblis, kekecewaan, kecemasan dan segala macam, di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala roh intimidasi iblis. Aku hanya terima roh kemenangan daripada Tuhan. Itu yang kita lakukan setiap hari, setiap saat Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, hati-hati. Karena kesehatan mental itu bukan berarti hanya masalah. Kalau dunia mengatakan kesehatan mental itu hanya umumnya oleh karena pola asuh anak-anak dan oleh karena keturunan. Tapi firman Tuhan mengatakan itu bisa sembuh saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Apapun masalah Anda dan saya akan selesai saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu, gak apa-apa ya, ini firmannya agak berat sedikit ya. Ya, karena ini yang dunia sedang lakukan Bapak Ibu. Ini yang dunia sedang lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, oke, bisa next ya. Nah, belum? Di close dulu saja, kalau tidak di close dulu, dibuka lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada aktor intelektual yang sedang bekerja di dalam dunia, yang sedang berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Siapa? Iblis. Iblis bisa Bapak Ibu membuat, katakanlah, kita jatuh. Iblis bisa nggak mencuri berkat-berkat kita? Bisa. Saya katakan, mohon maaf, tidak bisa. Mengapa kita bisa jatuh? Karena kita tanpa kita sadar, kita izinkan iblis untuk menjatuhkan kita. Bisa nggak berkat kita dicuri? Tidak bisa Bapak Ibu. Selama kita tidak izinkan, maka tidak akan bisa. Nah, seringkali tanpa kita sadar kita mengizinkan iblis. Hati-hati. Tuhan Yesus bisa dicobai? Masuk dalam pencobaan bisa? Bisa. Jatuh dalam pencobaan?
Tidak bisa, mengapa? Karena Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk mencobai. Jangan pernah mengizinkan iblis. Ya, oke Bapak Ibu ya. Amin. Sebentar, aminnya kalau mesti ya. Apakah terlalu berat ya? Amin Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Anda dan saya punya kuasa. Kuasa nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya paling jengkel itu sebetulnya kalau ada orang minta doa dan menganggap kami itu adalah dukun. Ada Bapak Ibu. Di WA saya itu seringkali masuk. Bahkan tadi ada yang sudah mau nelpon dan segala macam. Pak, ini ada orang rumah, istri katalah mau pergi. Boleh nggak istri saya pergi untuk bekerja di sana? Loh, itu bukan istri saya, itu istri Anda ya. Anda yang izinkan. Pak, kalau istri saya pergi nanti di sana bagaimana? Dianggap dukun, Pak. Selama menganggap kami dukun, kami tidak akan doakan. Tapi kalau kita sama-sama, mengapa? Berarti sudah mengkultuskan manusia dan kami tidak mau dikultuskan. Bapak Ibu, bahkan kemarin ada telepon ke istri, ada yang bermasalah, bisa nggak hanya langsung didoakan? Tanpa mau mengakui, tanpa mau rendah hati, minta didoakan. Orang yang tinggi hati, orang pemarah, minta didoakan supaya amarahnya meredam. Bisa? Ya, siapa yang mau? Berubah dulu dan ayo kita doa sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, ini dunia. Nah, kita akan lihat 3 tokoh secara cepat. Daud yang pertama. Daud pernah mengalami overthinking, pernah. Di Mazmur 69 ayat 1 sampai 3 dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air dalam, gelombang pasang melahirkanku. Dan ayat selanjutnya Anda akan membaca Daud sedang berkeluh kesah. Padahal Daud secara manusia tidak perlu berkeluh kesah. Yang kita pikirkan contoh, katakanlah penghasilan kita 1 hari, kita butuh Tuhan, saya butuh penghasilan 1 hari sekian. Daud nggak perlu, karena hartanya berlimpah-limpah. Kemudian katalah Daud cari penghormatan perlu, tidak perlu, karena dimanapun Daud sudah dihormati. Daud perlu memikirkan waktu itu. Dan satu hal yang saya suka dengan Daud Bapak Ibu, yang saya baca di firman Tuhan mulai dari kecil sampai akhir hidupnya, Daud tidak pernah ganti HP. Tidak pernah bingung untuk ganti HP. Tidak pernah bingung cari pinjaman untuk ganti HP, ngikuti tren terbaru. Tidak pernah. Jadi Anda kalau yang masih bingung ganti-ganti HP, berarti lebih derajatnya lebih tinggi dari Daud ya. Enggak Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Tetapi yang dilakukan oleh finalnya Daud yang sudah jatuh begitu dalam, Anda baca tadi ya, yang sudah putus asa, pada akhirnya di Mazmur 69 33 sampai 35 dan berkata, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Jadi Daud merendahkan hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Ini dikatakan oleh Daud. Berarti jawaban dari setiap masalah yang dialami oleh Daud, begitu banyak masalah, jawabannya apa? Rendah hati dan mencari Allah. Semua masalah hidup kita pasti akan selesai saat kita rendah hati dan mencari Allah. Kalau dipikir Bapak Ibu, masalahnya Daud terlalu berat sekali. Nyawa pun banyak mengincar nyawanya Daud. Ayat 34, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala bergerak di dalamnya. Dari sini kita belajar, ayo kita rendah hati dan mencari Allah. Apakah suami kita pemarah? Bisa jadi? Jawabannya rendah hati, cari Allah. Bisa istri kita cerewet? Bisa?
Jalan keluarnya apa? Rendah hati dan cari Allah. Bisa usaha kita sedang naik turun? Jawabannya apa? Rendah hati dan cari Allah. Bisa kita menghadapi berbagai hal godaan dunia, Bapak Ibu? Bisa. Jawabannya apa? Rendah hati dan cari Allah. Tidak ada yang, ini tipsnya Daud, sederhana sekali, gratis lagi, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat dari Rut. Tahu ya kisahnya Rut ya? Rut ini menantunya siapa? Menantunya Naomi. Kemudian punya ipar namanya Orpa. Tapi Orpa pulang, Rut ikut Naomi. Kemudian Rut menikah dengan siapa? Oke, sip. Mantap. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, kepada Boaz, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Jadi saat itu Rut dalam tanah, di dalam kondisi di negeri asing itu seolah-olah sudah tidak punya pengharapan. Anda tahu enggak pekerjaannya Rut waktu itu apa? Apa pekerjaannya? Pemulung. Tapi memulung bulir-bulir gandum, bukan memulung gelas-gelas, botol-botol plastik. Mungkin waktu itu belum ada. Ya, memulung bulir-bulir gandum, memulung. Seorang pemulung, Bapak Ibu. Jadi saat berbicara harapan, apakah Rut sudah masih punya harapan? Tidak ada harapan. Dikatakan mertuanya mengatakan, aku berangkat pergi dengan kegagalannya, pergi dengan segala harta, tapi pulang dengan kepala yang tertunduk karena semua hilang. Tetapi Bapak Ibu, pada akhirnya di Rut 4 ayat 17, dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, anaknya Rut, ya, dan Boaz. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Jadi lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Oke, kita nggak bicara dari sisi teologianya ya, karena untuk melanjutkan garis keturunan, karena garis keturunannya Naomi putus, maka cucu ini dianggap penerus garis keturunan. Nah, di sini ayah lahir dari seorang perempuan. Kalau garis keturunan, berarti neneknya ya adalah Rut. Seorang pemulung, seorang yang tidak punya pengharapan, dipakai Tuhan untuk melahirkan raja, salah satu raja terbesar di bangsa Israel. Dari seorang pemulung, Bapak Ibu. Nah, oke, yang terakhir, Ayub. Siapa yang tahu kisah Ayub? Semua tahu ya? Oke. Ayub 3 ayat 1-3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Kalau Anda baca seterusnya di ayat 3, Ayub ini berkeluh kesah tentang kondisinya, hopeless, sudah tidak ada harapan. Unta, domba semuanya habis, rumahnya habis, pegawainya habis. Bahkan istrinya pun pergi. Anaknya ada berapa? Anaknya Ayub ada berapa? 3 yang perempuan. Berapa Pak Pendeta? Anaknya Ayub berapa? 5? Enggak, kurang 10. 3 perempuan, 7 laki. Dan pada akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan, kekayaannya 2 kali lipat. Tetapi istrinya tetap 1, tidak dilipat gandakan oleh Tuhan. Anaknya tetap 10, tetapi dikatakan 3 perempuannya dikatakan tercantik di negeri itu. Nah, tapi kita tidak bahas itu dulu. Nah, finalnya apa? Ayub di ayat 42 ayat 1-3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
firman-Mu, siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Kembali lagi, finalnya apa? Ayub memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Pada saat Ayub hubungannya pulih dengan Tuhan, maka hidupnya pun dipulihkan. Kalau membaca kitab Ayub ini memang salah satu kitab terberat Bapak Ibu, karena ada begitu banyak hal. Tapi ternyata satu hal kita lihat akhirnya, Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan pulihkan. Imannya Ayub bangkit, walaupun dengan kondisi yang waktu Ayub mengatakan ini, apakah Ayub sudah disembuhkan Bapak Ibu? Belum. Saat Ayub belum disembuhkan, Ayub mengangkat imannya di hadapan Tuhan. Aku tahu Tuhan, bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tidak jatuh oleh keadaan, imannya tetap terjaga. Tubuh penuh dengan luka-luka boleh, tapi imannya, hatinya tetap sehat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apalagi kita saat ini kondisi kita sehat dan semua Tuhan sudah cukupkan. Seharusnya iman kita pun, hati kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayo kita baca sama-sama di Amsal 18 ayat 21. Ini sudah kita pernah bahas. Ya, 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini pernah kita bahas Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, pada saat kita memperkatakan apa yang dunia katakan, oh tidak mungkin, waduh sulit, waduh mati aku, waduh ini tidak mungkin, maka itu buah itu yang akan kita makan. Maka kesulitan-kesulitan itu yang akan kita makan. Pada saat kita memperkatakan hal-hal yang negatif, kita overthinking, kita dan segala macam, maka buah itu yang kita makan. Kalau kita memperkatakan kekhawatiran, maka kita akan hidup dalam buah, yaitu namanya kekhawatiran. Pada saat kita mohon maaf, Bapak Ibu mohon maaf ya, kita saling koreksi ya. Pada saat kita memperkatakan perkataan kesombongan, maka kita akan memakan buah apa? Kesombongan. Kalau kita mengatakan suka, katakanlah mohon maaf Bapak Ibu, kita suka membicarakan orang lain, mengungkit kejelekan orang lain, maka kita akan memakan buah apa? Kejelekan kita yang akan diungkit oleh orang lain. Hidup kita yang akan dibuat bahan pembicaraannya orang lain. Tetapi saat kita memperkatakan firman Tuhan, semua yang tertulis dalam firman Tuhan akan kita nikmati buahnya. Maka kita pastikan Bapak Ibu, ayo kita belajar rendah hati. Kita perbaiki hubungan dengan Tuhan, cari Tuhan, perkatakan firman, maka kita akan menikmati firman Tuhan. Sama seperti Mas Seka, apakah mungkin secara manusia datang ke Indonesia? Secara manusia, it's possible or impossible you came to Indonesia? With God, possible. Bersama Tuhan pasti jadi. Nah, Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu. Secara manusia apakah mungkin? Tak mungkin kan? Usahaku tidak mungkin. Nah, saat kita memperkatakan itu, kita akan menikmati buah perkataan kita. Tapi saat pasti bersama Tuhan ini pasti jadi. Karena ini sudah kami serahkan untuk mempermuliakan Tuhan, pasti jadi. Maka itu yang akan kita nikmati. Ya Bapak Ibu, ayo kita belajar rendah hati. Saat kita belajar rendah hati dan mencari Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita kepada level yang jauh lebih tinggi. Tidak usah minta level yang lebih tinggi, Tuhan akan bawa sendiri kita kepada level yang lebih tinggi Bapak Ibu. Nah, solusinya ayo kembali kepada firman Tuhan. Pada saat mulut ini sudah ingin memperkatakan hal-hal yang negatif, ingat, ubah menjadi perkataan firman. Pada saat pikiran kita
memikirkan hal-hal yang negatif. Ubah menjadi pikiran sesuai firman Tuhan. Saat hati ini sudah dipenuhi oleh dunia, ubahlah menjadi penuh dengan firman Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Itu kuncinya. Saya undang untuk pemain musik.